Kalau misalnya arus listrik, air, internet ya dimatikan, itu kan menutup akses Palestina untuk memberitakan di dunia. Nah, sampai berita yang Ibu dengar kemarin itu rakyat Gaza untuk mengambil air antri itu sampai 5 jam. Kemudian mereka harus antri menerima sebagai makanan pokok mereka gandum ya, roti itu sampai 10 jam. Luar biasa, kita saja yang menunggu itu kan pekerjaan yang paling membosankan ya. Nah, ini mereka untuk menerima bahan-bahan pokok yang mereka harus konsumsi untuk berkelanjutan hidup mereka itu harus menunggu berjam-jam. Ini supaya ada letak syukur kita di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Holillah di KPI Podcast pada acara Berita Internasional seputar Gaza. Oke guys, hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu narasumber kita yang begitu expert terhadap suasana yang ada di Gaza. Selama 30 menit ke depan, saya akan mendampingi saudara-saudariku dimanapun berada dalam acara KPI Podcast ini. Baiklah, kita sapa dulu ya Bu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Terima kasih Bu sudah dapat berhadir pada acara podcast KPI di pagi hari ini. Oke guys, sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat terkait narasumber kita pada pagi hari ini. Adapun nama beliau adalah Dr. Multazimah MA, lahir pada tanggal 14 Oktober 2023 di Mekah. Status menikah dan sekarang sudah mempunyai 4 orang anak. Alamat di Perumahan RBR Parbangunan. Pendidikan S3 Islam Melayu di Nusantara. Peradaban Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Adapun pekerjaan beliau pada tahun 2016 sampai 2020 adalah dosen honor di Swintek UIN Sumatera Utara. Pada tahun 2020 sampai sekarang dosen di manajemen dakwah ya Bu di Stein Mandailing Natal dan aktif sejak tahun 2005 sampai 2007 di Lembaga Dakwah Kampus Al-Izzah di UIN Sumatera Utara. Pada tahun 2022 sampai sekarang di Bunda Solehah Community Madinah. Adapun pesan dari beliau adalah hidup mulia atau mati syahid. Iqra maka kamu menjadi orang kaya. Baiklah, ini tadi sekilas biodata dari narasumber kita. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, soal Gaza, sama-sama sudah kita ketahui kondisi di Gaza pada saat ini tidak baik-baik saja akibat serangan dari Israel. Nah, menurut Ibu, bagaimana jalur bantuan kemanusiaan di jalur Gaza, Bu? Oke, terima kasih Kak Holillah. Kita sudah lihat ya, dunia membuka mata. Hari ini sudah terjadi luar biasa peperangan di Palestina dan ini tahun yang sangat dari korban yang berjatuhan itu juga sudah luar biasa banyaknya. Dan di antara dari tahun-tahun sebelumnya ini yang peperangan yang luar biasa. Kita lihat dan dunia juga melihat. Nah, kalau kita lihat ya, hari ini mungkin sebelum-sebelumnya, setiap Ramadan datang. Di bulan Ramadan itu Yahudi Zionis selalu melancarkan serangannya ke jalur Gaza Palestina. Nah, kemudian kita lihat di sini kemarin ya 18 Oktober Israel itu sudah mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza.
melalui Mesir ya. Nah, kemudian untuk artinya bantuan ini sedikit membuka melegakan nafas. Akhirnya bantuan donasi kita hari ini seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya Mandailing Natal dapat diterima dan bermanfaat membantu saudara-saudara kita di Palestina. Itu dia, Kak. Nah, itu tadi seputar bantuan dari jalur Gaza ya Bu ya. Dan yang pernah tren waktu itu Israel juga pernah mematikan aliran listrik dan air ke Gaza. Itu bagaimana ceritanya sih Bu? Nah, kalau misalnya arus listrik, air, internet ya dimatikan, itu kan menutup akses Palestina untuk memberitakan di dunia. Nah, sampai berita yang Ibu dengar kemarin itu rakyat Gaza untuk mengambil air antri itu sampai 5 jam. 5 jam. Kemudian mereka harus antri menerima sebagai makanan pokok mereka gandum ya, roti itu sampai 10 jam. Luar biasa, kita saja yang menunggu itu kan pekerjaan yang paling membosankan ya. Nah, ini mereka untuk menerima bahan-bahan pokok yang mereka harus konsumsi untuk berkelanjutan hidup mereka itu harus menunggu berjam-jam. Ini supaya ada letak syukur kita di sini ya. Itu mungkin, Kak. Memang Israel ini kejam ya Bu, sampai-sampai segitunya. Yang dulu pernah juga katanya air hujan yang turun itu kata beliau, kata orang Israel adalah milik mereka. Dan ini juga akhir-akhir ini ada yang tren Bu terkait jenazah para syuhada yang ribuan atau ratusan dimakamkan secara bersamaan gitu. Iya, oke Kak. Tadi ada ya Kakak singgung masalah air. Jadi hari ini kan kita lihat ya, di saat Palestina mengalami krisis air, untuk minum saja susah. Sampai yang kemarin yang beredar itu ada anak kecil umur 2-3 tahun itu yang menunggu tetesan air untuk minum gitu. Nah, Allah hari ini turunkan hujan yang tiada henti-hentinya sampai kem-kem pengungsian itu penuh dengan air gitu kan. Nah, kemudian beredar video-video kemudian yang di medsos itu Israel mengklaim air hujan itu milik mereka. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini kan sudah udah sakit jiwa ya, sakit mental ya. Nah di sini kita bisa lihat ya Kak, ada 5 sifat orang yang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang pertama, menyembunyikan kebenaran dan ilmu. Nah, nanti bisa Kakak lihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 71. Kemudian yang kedua lagi Kak, dengki dalam segala hal. Jadi kalau sudah masuk sifat dengki ini hati-hati ya. Apa bisa jadi kita bagian dari mereka. Kakak buka nanti surah Al-Baqarah ayat 109 dan surah An-Nisa ayat 54. Kemudian yang ketiga apa Kak? Serakah. Hati-hati ya, serakah, tamak, ambisius terhadap kehidupan dunia. Jadi kalau orang yang sudah hubbud dunia dan takut mati, hati-hati Allah matikan hatinya. Nah, itu tanda-tanda sifat dari orang Yahudi yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka itu gemar membuat kerusakan dan mengobarkan peperangan. Jadi ada berita yang beredar di media, Hamas kok yang mulai duluan, kami kan hanya membalas, halo, how are you today, gitu. Peperangan bukan tahun 2023 saja, sudah sekitar 70 tahun ya peperangan yang terjadi di Palestina. Kemudian yang terakhir adalah Kak, membenci kaum muslimin dan selalu membuat makar. Tahu nggak Kak makar? Makar itu adalah membuat kerusakan terhadap semuanya, terhadap muslim. Jadi nanti bisa Kakak buka dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Nah, itu bagian contoh-contoh dan tabiat mereka yang tentu
tiada terbatasnya. Itu mungkin Kak. Iya, iya Bu. Itu tadi sekilas sifat-sifat Yahudi ya Bu ya. Iya. Dan pertanyaan saya itu tadi Bu, yang terkait jenazah para syuhada itu ya Bu, yang katanya sudah ratusan. Masya Allah, itu sebenarnya yang ratusan itu 111 itu yang dikuburkan secara massal ya, yang di kantong-kantong biru itu yang memang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Tapi secara keseluruhan itu kan sudah ribuan para syuhada yang meninggal. Ada yang menarik Kak, dalam yang beredar, video-video yang beredar, ada anak muda umur 16 tahun yang aroma dari tubuhnya, darahnya itu seperti wangi kasturi. Masya Jadi Allah. yang mengeluarkan aroma dalam ruangan itu sehingga ruangan itu harum. Nah, kemudian dilihat dari jenazah itu ternyata zikirnya tidak putus, ada zikir digital berwarna hitam di jari tangannya. Nah, dia itu masih usia 16 tahun, Masya Allah, Ibu merinding, demi Allah merinding langsung. Nah, ternyata beliau itu semasa hidupnya Kak suka membangunkan orang untuk sholat. Nah, jadi mengajak kepada kebaikan, tablik, ya kan, mengajak kepada kebaikan. Jadi ada asbab kenapa jenazah seseorang itu mengeluarkan aroma yang harum gitu. Berarti ada asbab kehidupan sebelumnya, amal-amal beliau itu memang itu menjadi jawaban dalam akhir kehidupan. Itu mungkin Kak. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Marilah kita sama-sama mendoakan saudara kita yang ada di Gaza sana. Mudah-mudahan dengan doa kita yang kita panjatkan dapat membantu saudara kita yang berada di Gaza sana. Boleh dong Bu kasih motivasi kepada kami khususnya kaum milenial saat ini. Oke, buat anak-anak komunikasi penyiaran Islam, walau kita tak mampu berjihad ke Palestina, mungkin secara modal kita masih belum memenuhi syarat ya. Yang pertama, kalau mau menjadi tentara Hamas ya kan, kita harus hafal 30 juz ya kan, harus hafal 30 juz. Mungkin hari ini kita masih hafal 3 yang kul itu kan, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Berarti kita belum memenuhi syarat, maka harus kita perbaiki dulu hafalan kita, Al-Qur'an kita. Kemudian tentara Hamas itu hafalnya ribuan hadis. Nah, kita mungkin masih hafalnya manjadda wajada. Jadi itu dari syarat itu mungkin kita belum memenuhi syarat. Nah, pesannya jangan lupa setelah habis sholat kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, walau hanya sepotong Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Quran loh, ibunya Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran sudah tersirat dan termakna dalam surah Al-Fatihah. Jangan lupa didoakan. Kemudian kalau kita punya rezeki yang lebih untuk berdonasi, untuk bersedekah, kita sisihkan untuk bersedekah. Mungkin itu saja Kak, tetap semangat anak-anak komunikasi penyiaran Islam. Terima kasih atas motivasi yang telah Ibu sampaikan kepada kami khususnya kaum milenial. Oke, sebelumnya pergi jihad ke Palestina, jangan lupa membawa senjata Kak, kalau enggak mati konyol ya Kak. Terima kasih undangan broadcastnya anak-anak komunikasi penyiaran Islam. Semoga kelak menjadi mujahid fi thalabil ilmi. Amin. Pergi ke Gaza melihat saudara kita. Tiba-tiba ada yang teriak Allahu Akbar. Ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Terima kasih oleh-oleh yang telah Ibu sampaikan tadi. Mohon maaf sebelumnya saya sendiri tidak dapat membalas oleh-oleh Ibu tadi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati ya Bu. Oke, simpan di kantong atau ATM aja ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Saya Holilah
mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.